Raya masih tidak peduli. Semua ucapan Ji dianggapnya ingin lalu. Kemudian Raya pun ingin kembali membaringkan dirinya. Tunggu dulu, cegah Zi dan mendapatkan lirikan kesal dari Raya. Raya, makan dulu, perintah Zi sambil menunjukkan ke arah piring berisi nasi plus lauk pauk yang di atas nakas. Raya seakan tidak peduli, lalu kembali ingin membaringkan dirinya. Hei, makan dulu, cegat Zi cepat. Kali ini Zi menahan tubuh Raya. Raya melirik kesal dan tangan Zi yang berani menyentuhnya. Ups, sorry, kata Zi lalu melepaskan tangan Raya. Zi tahu Raya saat ini tidak ingin mendengar ataupun bersentuhan dengan Zi, tapi Zi tidak akan menyerah. Dia telah menyakiti gadis itu, maka dia pula yang akan mengembalikan senyum gadis itu. Makan dulu ya, nanti sakit, lanjut Zi dengan wajah yang terlihat sangat lembut. Apa pedulinya kepada aku? Seru Raya dalam hati. Letakkan saja, nanti aku akan makan, jawab Raya singkat dan kembali ingin berbaring. Apakah makanan itu akan dimakannya atau tidak nantinya? Itu tidak penting. Yang terpenting sekarang Zi menjauh darinya. Sedangkan Zi dengan pikirannya sendiri, dia tidak akan pergi sebelum Raya menghabiskan semua makanan yang dibawanya. Tidak, kau belum sarapan dan belum makan siang. Zi bersikukuh memaksa Raya makan. Zi melihat jam tangannya dan benar-benar sudah sangat terlambat untuk makan siang. Aku harus bisa membuatnya makan. Ini sudah hampir jam 4 sore. Kau makan sendiri atau aku yang akan menyuapimu menggunakan mulutku? Ancam Zi tidak main-main. Dengan kasar dan wajah kesal, Raya mengambil piring dari tangan Zi dan memasukkan suapan demi suapan nasi ke dalam mulutnya. Ternyata ancamanku itu berhasil. Ternyata tidak ada yang mengalahkan rasa bencinya kepadaku. Sarkas Zi kepada dirinya sendiri. Zi mengambil ponselnya dan menelepon asisten rumah tangga untuk menyiapkan segala keperluan Raya. Bawakan semua keperluan nona muda ke kamarku, perintah Zi kepada asisten rumah tangganya yang bernama Tony itu. Nah, mulai saat ini karena kita sudah resmi menikah, maka kamar ini pun resmi menjadi kamarmu, terang Zi sambil tersenyum kepada Raya yang masih memasang wajah jutek dan tidak peduli. Ya, tapi percayalah, Zi sama sekali tidak peduli. Dalam hatinya, Zi sudah bertekad untuk meraih maaf yang tulus dari Raya. Jadi apapun akan Zi tempuh untuk mendapatkan kata maaf yang tulus itu. Raya telah selesai makan dan meletakkan piring itu di atas nakas. Ini, minumlah. Zi memberikan segelas air kepada Raya. Karena ingin ini semua lekas berakhir, maka Raya itu mengambil air itu. Raya meminum air itu dengan wajah yang masih menunjukkan kalau dia masih marah kepada Zi. Nah, kau perlu apa lagi? Tanya Zi sambil memperlihatkan gigi putihnya yang begitu sempurna. Berharap setelah perut Raya kenyang, hatinya jadi sedikit senang. Bisakah kau pergi dari kamar ini? Ujar Raya tanpa basa-basi dan senyum yang dipaksakan. Tidak, jawab Zi sambil tersenyum kembali kepada Raya. Oke, ujar Raya jengah dan kembali membaringkan dirinya di kasur. Dia tidur lagi. Apa bagian bawahnya masih terasa sakit? Zi sebenarnya ingin menanyakan itu, tapi tidak berani Zi lakukan. Zi ingat sewaktu dia membobol Soraya, wanita itu sangat kesakitan, padahal seingat Zi, tidaklah sulit waktu Zi mencoba membobol pertahanan Raya. Apa yang aku pikirkan? Batin Zi yang heran dengan pikirannya sendiri yang terbang kemana-mana. Zi menatap lekat kepada Raya. Pandangan kian nanar kepada gadis yang membelakanginya itu. Sungguh bodoh kalau sampai aku bertanya hal itu kepadanya, gumam Zi. Sudah jelas Zi yang membuat organ intim Raya kesakitan, kini malah datang memberikan simpatiknya. Bukankah itu sangat kurang ajar sekali? Seperti maling yang habis nyuri lalu nanya barang apa saja yang hilang. Yang bisa Zi lakukan kali ini hanya menemani Raya tidur. Kalau nanti Raya merasakan tidak nyaman atau sakit pada organ intimnya, Zi sudah ready di samping Raya.
Z sengaja menguap besar-besar agar Raya sadar kalau Z saat ini sedang mengantuk. Tidur sebentar, aku rasa tidak akan menjadi masalah, ujar Z dengan suara yang besar. Jangan katakan kalau dia akan tidur di ranjang ini juga, seru Raya dalam hati yang mulai gedek dengan sikap Z. Raya membalikkan tubuhnya dan menatap Z dengan tatapan kesal dan sebal. Serius, kau akan tidur di sini? Akhirnya Raya berbuka suara. Mata Z melirik ke kiri dan ke kanan. Seingatku ini adalah kamarku, jawabnya polos, seakan-akan tidak paham dengan maksud perkataan Raya. Z, please, seru Raya dengan satu alis yang dinaikkan. Aku sungguh tidak keberatan berbagi ranjang denganmu, ucap Z dan langsung naik ke atas ranjang itu. Raya otomatis bangun dan tanpa sadar dia lupa menarik selimut untuk menutupi dadanya yang polos yang terlihat meskipun samar-samar dari balik kemeja Z yang putih menerawang itu. Shit. Maki Z dalam hati saat juniornya di bawah sana langsung merespon hanya karena melihat apa yang ada di balik kemeja putih yang menerawang itu. Z menelan salivannya, berusaha untuk melihat ke arah lain, tapi semakin ingin hatinya menghindari melihat ciptaan Tuhan yang indah itu, semakin kuat otaknya mengarahkan matanya untuk berfokus hanya ke sana. Raya yang melihat Z terlihat gugup dan tidak fokus merasakan ada sesuatu yang salah di sini. Lalu Raya mengikuti gerakan bola mata Z yang akhirnya mengarahkan kepada dadanya. Dasar laki-laki brengsek, seru Raya sambil menarik selimut untuk menutupi dadanya. Raya mendengus lalu membaringkan tubuhnya dengan membelakangi Z. Kini Raya sudah tidak peduli di ranjang itu ada Z atau tidak. Dalam pikiran Raya, kalau Z berani melakukan itu lagi padanya, Raya akan membuat Z menjadi petani gagal panen selamanya. Raya pun memejamkan matanya, memikirkan pula, demikian pula dengan Z yang ikut terlelap di sampingnya. Apa-apaan ini semua? Bagi Charlotte yang tidak terima pesta pertunangan dengan Ansel dibatalkan begitu saja. Aku tidak terima, seru Charlotte yang terlanjur sudah mengumumkan di IG-nya bahwa dia akan bertunangan dengan Ansel Hardata malam ini. Kau tidak bisa sesuka hati seperti itu kepada aku, Ansel. Charlotte menarik-narik baju Ansel. Tarik wanita ini keluar, perintah Ansel kepada para bodyguard-nya. Baik Tuan Ansel, jawab dua orang bodyguard serentak. Lepaskan Nona, atau kami terpaksa berbuat kasar kepadamu, ujar salah seorang bodyguard itu. Ayah, ibu, mengapa kalian hanya diam melihat ketidakadilan ini terjadi kepadaku? Mengapa kalian tidak mencegah mereka untuk membatalkan pernikahan ini? Teriak Charlotte seperti orang gila pada Daniel dan Margaret. Bukannya Daniel dan Margaret tidak sayang dengan Charlotte, tapi mereka sangat tahu kelakuan putri angkat mereka yang satu ini. Charlotte sangat berbeda dengan Raya, sangat berbeda. Sehingga dalam hati Daniel dan Margaret, mereka tidak akan tega melihat Ansel yang notabene masih ada hubungan keluarga walaupun jauh dengan Daniel dan Margaret menikah dengan Charlotte yang hobi gonta-ganti pasangan. Daniel maju mendekati Charlotte, mencoba untuk menenangkan anak angkatnya itu. Nak, jangan seperti ini. Mungkin Ansel memang bukan jodoh untukmu. Daniel mencoba menenangkan Charlotte yang seperti orang gila itu. Apa? Daniel bukan jodohku? Lalu mengapa Z bisa menjadi jodoh Raya? Mereka bahkan sudah menikah, ujar Charlotte berapi-api. Charlotte tidak terima Raya mendapatkan pria yang sudah lama dia incar. Awalnya Charlotte bisa sedikit berlapang dada menerima kenyataan kalau Raya dinikahkan dengan Z sebab Charlotte dijanjikan agar dinikahkan dengan Ansel. Akan dinikahkan dengan Ansel. Tapi kini, aku tidak terima. Aku dan Ansel juga harus menikah. Aku tidak ingin pertunangan ini dibatalkan, jerit Charlotte. Cepat bawa dia keluar, perintah Ansel kepada para bodyguard yang memang memegang tangan Charlotte. Tunggu dulu, cegah David menghentikan para bodyguardnya. Bawakan tas itu kemari,
perintah David kepada bodyguard yang lain. Carlotte, aku tahu ini semua terasa tidak adil bagimu. David meletakkan tas hitam besar itu ke depan Carlotte. Tapi aku harap uang di dalam tas ini dapat mengobati rasa kesalmu kepada kami semua. Dan aku harap kau tidak menjadi wanita yang maruk, Carlotte, yang ingin menggenggam sesuatu di luar batas genggaman yang kau bisa. Sarkas David. Dengan wajah kesal, Carlotte melihat ke arah tas sangat besar itu. Carlotte yakin isi tas ini adalah uang yang sangat banyak. Otak Carlotte langsung berpikir, akankah dia mengambil uang di tas ini dan meninggalkan mesin ATM-nya, atau dia akan menjadi rakus sehingga ingin menggenggam sesuatu di luar kemampuannya. Carlotte melihat ke kiri dan ke kanan lalu berkata, "Baiklah, aku akan menerima itikat baik kalian kepadaku ini," ujarnya dengan cepat meraih pegangan tas itu. Sangat berat, gumamnya dalam hati. Mungkin benar, aku bukanlah jodoh untuk Ansel. Serunya lalu pergi dengan membawa serta tas itu bersamanya. Cara yang licik, seru Daniel kepada David. That's the power of money, ujar David. Senang sebab masalah Ansel teratasi. Terima kasih ayah, sebut Ansel kepada David. Tidak nak, aku yang membawa dia kemari, maka aku pula yang harus mengirimkannya pulang, ujar David. Kini semua orang di dalam ruangan itu bisa tenang setelah Carlotte pergi. Raya dan Ji mana? Tanya Margaret yang tidak melihat putri angkat kesayangannya itu. Kau ini seperti tidak tahu saja, Margaret. Celetuk Stella yang tidak sadar bahwa ucapannya itu menyakiti hati-hati Ansel. David melihat perubahan pada wajah Ansel. David tahu, mengatakan ikhlas memang mudah, tapi menjalaninya pasti sangat berat. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh Ansel saat ini. Aku yakin Tuhan pasti sudah mempersiapkan wanita terbaik bagimu, Ansel. Bersabarlah, nak, gumam David dalam hatinya. Malam pun kini telah berganti pagi. Tanpa Zi dan Raya sadari, mereka benar-benar tertidur sampai pagi. Bahkan ketika Tony, si asisten, masuk karena kamar yang tidak terkunci, Raya dan Zi benar-benar tidak menyadarinya. Raya yang bangun lebih dulu dari Zi langsung mengecek keadaan dirinya. Dan ternyata aman, kemeja itu masih terpasang seperti semula. Raya melihat ke arah Zi yang sepertinya masih betah di alam mimpinya. Tidurlah, tidur yang panjang, kalau perlu tidak usah ingat bangun, ujar Raya pelan. Gadis ini, rutuk Zi dalam hati yang baru saja secara langsung mendengar Raya menyumpahi dia mati. Raya turun dengan hati-hati dari ranjang itu. Dia tidak ingin membangunkan Zi dan memulai perdebatan lagi dengan Zi. Lebih baik Raya mandi dan pergi ke kantor. Bagaimanapun Raya masih bekerja sebagai sekretaris Zi. Raya melihat ada koper di tepi pintu masuk kamar. Apa itu pakaianku? Ujar Raya lalu mengambil koper itu dan menyeretnya ke dalam kamar mandi. Zi membuka matanya perlahan setelah mendengar pintu kamar mandi itu tertutup. Zi menghela napas lega. Sebenarnya dari pukul 2 malam, Zi tidak bisa tertidur pulas, sebab Raya terus memeluk dirinya dan menempelkan seluruh tubuhnya yang hanya dibatasi oleh selembar kemeja putih sepaha itu. Sungguh membuat hasrat Zi sebagai seorang laki-laki normal, up to down. Zi berusaha sebisa mungkin mengontrol dirinya. Dia tidak ingin Raya lebih membencinya daripada ini. Tapi Raya terus-menerus memeluk Zi, bahkan mengendus-endus leher dan dada Zi. Bagaimana Zi dapat bertahan jika dalam posisi seperti itu? Apalagi saat ini Raya berada di posisi paling atas wanita yang ingin Zi tiduri. Semenjak kejadian unboxing Raya dan Zi, keinginan Zi untuk mengulang hal itu sudah sampai ke ubun-ubun. Sebetulnya Zi bisa saja meminta haknya kepada Raya, dan pasti Raya tidak akan bisa menolak seperti kemarin. Tapi Zi tidak ingin melihat Raya menangis seperti waktu itu, yang belakangan Zi simpulkan karena Raya tidak melayaninya dengan ikhlas. Tidak, Zi tidak ingin bercinta seperti itu. Cukup sekali itu saja dia melakukan hal itu kepada Raya. Tidak akan Zi ulangi lagi. Tapi tingkah Raya semalam sewaktu tidur membuat kepala Zi sakit atas bawah
Hingga akhirnya Zi ingat betul apa yang dilakukannya pada Raya semalam. Zi menutup mukanya lalu memegang dadanya. Dug dig dug dag dig dug. Tak karuan sebab mengingat bagaimana dia bibir Raya semalam, tapi untungnya simpunya bibir tidak terjaga. Lalu bagaimana Zi menyesap kundung kembar yang tidak berbungkus itu hingga berkali-kali keluar dari mulut Raya. Kembali membuat junior Zi menegang. Diamlah, kau tahu sendiri, kita tidak akan bisa menyentuhnya lebih dari itu. Jangan kira hanya dirimu saja yang tersiksa. Omel Zi kepada benda yang sudah tegang jaya di bawah sana. Zi turun dari tempat tidur dan berlari kecil untuk menghilangkan bayangan semalam. Bahkan dia pun melakukan squat, jump, dan push up serta sit up agar pikirannya tidak hanya tertuju pada tubuh Raya yang menggiurkan itu. Klek. Terdengar suara pintu kamar mandi kembali terbuka. Zi yang sedang melakukan push up langsung ambil posisi tidur di lantai saja. Ya, kini dirinya pura-pura tidur agar tidak melihat Raya yang memakai jubah mandi seperti kemarin. Entah apa yang akan Zi lakukan jika melihat Raya dengan jubah mandi yang seksi itu. Kini pikiran Zi malah terbayang ketika Raya dengan marah membuka jubah mandinya di depan Zi. Hais, mengapa waktu itu aku malah menolak? Sesal Zi dalam hati. Zi terus berbaring di lantai di dekat ranjangnya, menunggu Raya keluar dari ruangan ganti pakaian. Raya menutup pintu ruangan ganti pakaian itu. Dia tidak ingin kecolongan lagi pagi ini. Cukup pagi kemarin saja dia kehilangan segalanya. Raya membuka koper yang didapatkannya di dekat pintu masuk kamarnya tadi. Semoga memang benar ini adalah pakaian yang diminta kepada asisten rumah tangga di mansion ini, ujarnya sambil membuka koper itu. Dan syukurnya, memang benar, isi koper itu adalah pakaian wanita, tapi ada hal yang membuat Raya terheran-heran ketika melihat pakaian yang ada di dalam koper itu. Raya mengangkat satu persatu pakaian yang terlipat rapi itu, mulai dari pakaian dalam hingga kemeja dan kawan-kawannya. Kening Raya mulai berkerut. Bagaimana size-nya bisa pas? Tanyanya sambil meletakkan kapra ke salah satu payudaranya. Raya melihat semua pakaian itu dengan tatapan bingung. Bagaimana caranya si asisten rumah tangga itu bisa tahu ukuran tubuh Raya? Sebab mulai dari pakaian dalam hingga kemeja, celana, rok, serta gaun, semuanya ukurannya pas. Bagaimana ini mungkin? Raya jadi garuk-garuk kepala. Cukup lama Raya berpikir hingga akhirnya Raya segera membuang jauh kebingungannya itu. Bodoh amat lah. Raya pun mengambil satu kemeja berwarna navy dan rok berwarna hitam dengan pita di pinggang. Aku rasa ini cocok untuk dibawa ke kantor, gumam Raya yang tidak lupa mengambil dalaman untuk ia gunakan. Bodoh amatlah mengapa dalaman itu bisa sangat pas dengan ukuran miliknya. Yang penting kini dia bisa memakai dalaman. Raya membawa semua pakaian yang dipakainya ke depan kaca. Tapi alangkah terkejutnya Raya ketika dia melihat warna kulitnya penuh corak-corak yang tidak beraturan di sana sini. Raya mendengus kesal. Ini semua karena ulah si manusia mesum itu, sengutnya. Untuk memastikan di mana saja di bagian tubuhnya yang masih terdapat berkas-bekas yang ditinggalkan Zi, Raya pun melepaskan handuk yang sedang ia gunakan. What? Pekik Raya yang baru sadar kalau hampir di setiap jengkal kulitnya pasti ada tanda dari Zi. Dikiranya tubuhku ini berkas yang harus distempel apa? Ih, mana di mana-mana ada lagi. Gerutu Raya yang baru pagi ini dapat dengan jelas melihatnya di depan kaca. Kemarin Raya sudah melihat sekilas tanda-tanda yang ditinggalkan Zi, tapi karena perasaan yang sedang tidak stabil, lalu tubuhnya pun terasa sangat lemah, maka Raya tidak terlalu fokus melihatnya dengan seksama. Dan tentu saja pagi ini Raya jadi shock melihat dirinya jadi mirip siluman macan betina di depan kaca itu. Mengapa bisa sebanyak ini? Teriak Raya geram. Dan ini? Ujarnya sambil melihat ke dadanya. Raya menurunkan handuknya hingga sepinggang. Mengapa warna di sini lebih merah daripada yang di perut? Seru Raya heran. Corak total-total yang di payudaranya lebih merah dibandingkan dengan yang ada di perutnya.
Raya lalu memperhatikan lehernya dengan seksama. Dan benar, warna yang di lehernya pun tidak sepekat warna yang ada di payudaranya. Kenapa bisa beda-beda begini sih? Tanya Raya heran, lalu mengenakan kembali handuknya. Apa karena di sini lebih banyak lemaknya, makanya bekasnya lebih lama hilang? Tanyanya Raya sambil pasang mode berpikir di depan cermin besar itu. Iya kali ya, jawab Raya atas pertanyaannya sendiri. Apa aku browsing aja nanti untuk mengetahui faktanya? Ih, kurang kerjaan banget sih. Mending lupain aja, ntar juga hilang. Ujarnya kembali kepada dirinya. Raya pun mulai mengenakan pakaian yang telah dia siapkan tadi. Lalu Raya membuka lagi koper yang masih tergeletak di sampingnya untuk mencari perlengkapan makeup. Raya yakin tadi ada melihat box kecil yang diyakini Raya pastilah berisi alat makeup. Nah, ini dia. Semoga ini benar isinya adalah makeup. Harap Raya, dan syukurlah ini benar perlengkapan makeup. Seru Raya girang sebab akhirnya dia menemukan sesuatu untuk menutupi bekas-bekas yang ditinggalkan di lehernya. Mana ya? Raya mencari apakah di dalam box itu ada concealer yang paling tidak bisa menyamarkan bekas itu. Ini dia. Raya langsung membawa concealer itu beserta perlengkapan makeup lainnya ke depan meja rias. Cukup 20 menit saja yang diperlukan Raya untuk mendempul semua bekas totol-totol itu agar tersamarkan. Lalu ketika Raya berjalan dari arah meja hias ke deretan lemari pakaian ada sesuatu ide yang masuk ke dalam otaknya yang mulai cemerlang pagi itu. Raya melemparkan pandangannya ke setiap sisi dan sudut ruangan ganti pakaian milik Zi ini. Raya menatap deretan lemari pakaian Zi yang berada di dalam satu deretan membentuk huruf U. Kalau Raya melihat jarak antara lemari-lemari itu dengan lemari yang berisi sepatu dan juga jam tangan Zi, jaraknya sangatlah jauh. Kemudian meja hias ini, ngapain ada di sini sendirian? Memangnya Zi masih memerlukan meja hias ini untuk bercermin? Bukan ada cermin besar di setiap pintu lemari pakaian Zi yang tingginya mungkin hanya beda beberapa senti dari Zi yang memiliki tinggi sekitar 187 cm. Aku rasa aku bisa membagi dua ruangan ini. Di sana ruangan ganti pakaian dan di sebelah sini adalah ruangan tidurku. Jadi aku tidak perlu satu rancang lagi dengan pria mesum itu. Tukas Raya yang bangga akan ide berliannya.